lebih kepada kayaknya ketika dulu saya sebagai seorang remaja yang sedang haus akan ilmu, yang hampir spend her life atau spend her time di media sosial, bereksplorasi, nyari hal-hal baru, terus juga ketika dapat kabar mulai cari tahu sendiri gitu kan. Itu lebih kepada mungkin mereka yang mendeklarasikan mengklaim dirinya sebagai khilafah yang seperti zaman Nabi dan para sahabatnya. Apalagi dulu saya juga udah pernah baca buku-buku sejarah dan saya lihat kok kayak persis. Lalu mereka mengklaim dirinya menggunakan dalil-dalil, menggunakan Al-Quran, yang mana waktu itu juga sebagai ya saya ilmunya pun masalah agama juga sedikit, jadi saya pun percaya dengan mudah, oh pasti benar, nggak mungkin karena mereka menyampaikan ayat-ayat dan sebagainya itu bohong. Itu yang dulu saya pernah ini. Terus kemudian juga mengenai dalil bumi Syam yang diberkahi, keutamaan atau pahala dunia dan juga akhirat dari berhijrah itu sendiri, kemudian juga beberapa fasilitas-fasilitas yang mereka tawarkan. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa kita kayak bisa gitu loh dapat pahala atau kebaikan dunia sekaligus juga di akhirat dari dunia segala fasilitas dan sebagainya yang mereka beri dan juga pahala dari Tuhan itu sendiri. Ya, itu beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, kalau sekarang mungkin Dania bisa ceritakan nggak ke teman-teman yang lain tentang, tentu pendapatnya sekarang sudah berubah, ya kan, udah nggak berpendapat seperti itu lagi. Tapi apa yang kemudian selain datang ke sana dan kemudian menyaksikan bahwasanya di sana tidak seperti apa yang Dania atau mereka janjikan, tapi kan ayat-ayat dan hadis-hadis tetap ada gitu kan. Nah, bagaimana kemudian mengubah persepsi tentang ayat dan hadis yang sebelumnya sudah mereka sampaikan? Ya, kalau yang berdasarkan saya pahami saat ini, memang tidak ada yang salah dari ayat-ayat itu sendiri. Tapi sebagaimana tadi Pak Nur Huda juga sedikit membahas bahwa mereka mengkorupsi ayat-ayat itu berdasarkan apa yang mereka ingini atau berdasarkan tujuan mereka. Selalu saya sering tekankan ke teman-teman setingkat saya, biasanya kalau lagi sharing sama teman-teman anak-anak muda, bahwa kita ini saya ambil sebagai seorang muslim, kita harus bisa mempelajari ayat-ayat itu, Al-Quran itu secara mendalam. Mendalam terjadi radikal, enggak, malah kalau kita bisa tahu, lebih paham, mendalami, kita bisa tahu jadinya Allah itu sebenarnya ngajarin Islam itu seperti apa. Yang mereka lakukan contohnya sebagai cara mereka berdakwah dengan kasar. Kalau kita paham, kita pelajari Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun yang sudah ketika itu kita ketahui dia sudah mengaku Tuhan, tapi diajarkan didakwahi dengan lemah dan lembut. Selain itu juga bagaimana ayat-ayat bunuhlah dimanapun mereka berada itu harus bisa kita membacanya ayat-ayat setelahnya dan sebelumnya. Jadi nggak cuma di satu langsung mendoktrin, langsung menghukumi seperti itu. Jadi itu salah satunya yang saya selalu ajak bareng dengan teman-teman, kita belajar agama lebih dalam dan didiskusikan kepada orang-orang lebih mengetahui secara online pun offline, jangan sampai lupa gitu. Ask the expert gitu. Selain itu juga pastinya memang mereka karena mereka menyampaikan dalil-dalil gitu kan biar lebih orang yakin gitu. Nah kita cek dan dicek terlebih dahulu apakah benar nggak sih konteksnya seperti ini. Bisa aja mereka untuk tujuan-tujuan tertentu gitu kan. Cek and recheck atau tabayun seperti itu. Oke, thank you. Ada lagi yang mau disampaikan? Salah satunya juga lebih menekankan lagi ya bagaimana komunikasi antar keluarga atau antar teman, karena saya bukan anak komunikasi, cuma kayak apapun itu dalam hal organisasi ataupun kalau komunikasi yang buruk antar anggotanya biasanya kan untuk suatu acara atau apapun bisa tidak sesuai dengan harapan, tidak berhasil pun begitu. Ketika kita melihat semua keluarga sibuk dan sebagainya, ya kita tidak ada teman untuk ngobrolin atau juga tidak berminat dengan hal itu. Nah itu yang ingin saya tekankan agar lebih ditingkatkan atau bisa membuat sebuah kita diskusi antar keluarga seperti family time. Jadi pun untuk membahas lagi tujuan dari film itu sendiri bukan hanya soal anak muda dan medsos. Kita tidak bisa seterusnya menyalahkan media sosial. Sebagaimana yang saya diingatkan oleh sutradara film ini, Mas Rahmat Triguna, bahwa itu depends on
pribadi itu sendiri, karena media sosial itu bagaikan uang juga bagaikan pisau, ya bisa baik bisa buruk tergantung bagaimana cara kita menggunakannya seperti itu. Jadi kalau kitanya punya udah benteng yang baik, komunikasi yang terkeluarga dengan baik, ilmu kita udah punya bentengnya, pokoknya apapun yang kita temui entah di medsos atau offline, kita bisa tahu oh ini nggak benar sih, oh ini sih, oh ya ini sesuai seperti itu sih. Jadi gabungan ya sebetulnya ya, ya dalam kasus kamu. Tapi sebelum berangkat ke sana atau sebelum terpengaruh mereka, apakah memang kalian dari keluarga yang sangat ketat beragama atau bukan? Kalau soal masalah ketat nggak terlalu ya, gitu. Kita sholat juga tetap iya, kadang ada ngaji, ya cuma masalahnya untuk apa ya, ketika masih remaja mungkin ada mulai suatu keinginan gitu ya, yang tadi saya belajar kayak contoh kakak pun kan dulu sekolah asrama juga di Johor, udah sedikit ada ilmu-ilmu agamanya gitu kan, terus di-share ke bunda juga gitu. Cuma kalau untuk saya pribadi pun juga kayak masih belum mau, dan untuk masalah ketat juga nggak terlalu ketat sebenarnya, kayak masalah-masalah pagi jihad keras kayak gitu nggak ada sama sekali. Tapi untuk ketika saya waktu itu sudah mulai pengen belajar dan dapatnya online dan pengen coba diskusi dengan keluarga, we had no time at that time gitu loh. Ketika itu nggak ada waktu, apalagi saya melihat ayah sibuk terus, pergi pagi pulang malam, hari Minggu pun yang mana kita bisa ada waktu keluarga pun juga pergi. Nah bunda pun udah mulai sibuk dengan adik saya gitu kan, ya udah jadi mulai masing-masing sih saat itu. So saya lebih banyak, udah dimasuk aja lebih banyak, gampang nyarinya itu kan, nemu orang bisa dicari lagi, terus apalagi kalau di Facebook gitu ya, kita dapat share fanspage dari orang, bisa kita dalami lagi siapa lagi seperti itu. Nah sekarang ini kalau dari pengalaman dan sekarang ini kan ada banyak juga gerakan hijrah dan mulai agak beberapa orang udah agak sedikit, walaupun mungkin tidak mengarah ke jihad dan tapi udah mulai keras dan mulai ketat dan segala macam. Mereka kemudian menularkan itu ke anak-anak mereka gitu kan. Kalau secara kamu pribadi, kamu lihat nggak ada anak-anak itu akan menjadi seperti ayah ibunya yang sangat ketat dalam beragama, atau justru mereka akan memberontak dan segala macam? Sebenarnya kalau ngulang lagi membahas kayak ketat beragama pun sih kayak kesannya ketat jadi tampilannya serang gitu ya. Sebenarnya enggak juga, kayak tadi saya bilang kan, kalau ketat pun artinya kita mendalami itu malah lebih bagus gitu. Jadi tahu ini sebenarnya yang baik, ini sebenarnya yang buruk. Cuma mungkin bagaimana apa yang diajarkan oleh alam ya, saya nggak bisa langsung mulai pasti nanti dia bakal jadi intoleransi atau bakal apa gitu kan. Ya pertama sih memang harus kita diskusikan dulu, diajak diskusi terlebih dahulu sih, kalau karena nggak usah ngomong banyak juga kan apa yang diajarkan ketatnya tuh atau apa sih yang dibahas sama mereka itu sendiri. Oke, thank you Dania. Untuk selanjutnya Nayla mungkin bisa menambahkan dikit. Kalau nggak salah waktu pertama kali sempat nolak ya keinginan untuk kesana. Kenapa dan mungkin bisa diceritain sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini. Terima kasih kepada tim Tempo Institute, juga kepada Kreasi Prasasti Perdamaian. Jadi alasan kenapa saya bisa pergi ke sana itu sebetulnya karena alasan yang terpaksa. Nggak mau sebetulnya untuk pergi ke sana. Jadi Dania ini dia udah benar-benar berkeinginan untuk ke sana, dan orang tuanya tuh harus menjaga dia supaya dia tuh tidak melakukan hal-hal yang nekat lah. Jadi otomatis adik yang paling kecil tuh dibawa kan, ingin ikut orang tua. Tinggal saya aja yang harus memutuskan apakah ikut atau enggak. Tapi setelah tahu orang tua akan ikut, saya mikir karena waktu itu belum bisa nyari kerja, belum bisa berdikari, belum bisa mandiri, masih bergantung sama orang tua. Jadinya mau nggak mau saya ikut aja ke sana. Dan saya dengar dari Dania, ISIS itu menjanjikan macam-macam. Nah kalau pergi ke sana, apa yang akan saya dapatkan kalau misalnya saya itu pergi ke sana? Katanya di situ ada pendidikan gratis. Cuman ketika di sana itu, saya kan jurusan IT waktu itu. Jadi jurusan IT itu di ISIS itu hanya untuk laki-laki, sedangkan perempuan itu kedokteran. Dan masalahnya saya nggak mau kedokteran, jadi saya nggak bisa untuk sekolah di sana. Oke, nah apa sih yang dilakukan di sana selama 2 tahun ya, 3 tahun?
1 tahun 10 bulan. Oke, selama hampir 2 tahun itu apa sih yang kalian lakukan di sana? Jadi di sana itu pas masuk itu kita udah merasa ada keanehan dari ISIS ini. Mereka tidak melakukan sesuai yang mereka klaim di bawah naungan syariah. Setelah kita udah melihat keanehan-keanehan di situ, kita mencoba untuk menasihati mereka. Itu butuh waktu beberapa bulan karena butuh penerjemah dan mereka juga kayak mempimpong kita ke sana kemari. Tapi sampai akhirnya itu mereka mengintimidasi kita karena katanya keluarga kita yang laki-laki itu bukan tentara mereka, bukan masuk anggota mereka. Jadi nggak ada kontribusi kita kepada negara mereka. Buat apa kami, katanya itu, buat apa kami memberikan memenuhi janji-janji kami kepada kamu gitu. Setelah itu baru di situ kita fix untuk kerjasama keluar dari sana dan itu butuh waktu 1 tahun untuk bisa keluar dari sana karena kita punya keluarga besar, ada anak-anak kecil juga beberapa orang yang udah tua. Gitu. Nah, cara keluarnya itu gimana sih? Tadi kan diceritannya ada sepintas ya, tapi kan mungkin bisa lebih didetailin gitu. Jadi kita itu cari smuggler. Smugglernya ini dari orang sipil di sana. Cuman untuk mencari smuggler itu harus hati-hati karena mereka ini bisa double agent. Jadi kalau double agent tuh mereka bekerja ke ISIS hanya untuk dapetin uang. Jadi kita cari pertama ada sampai 3 smuggler. Yang pertama itu cuma menjanjikan tapi dia kabur duluan. Yang kedua itu ngambil menipu kita sampai ngambil duit beberapa ribu dolar, tas juga HP. Terus dia nggak tahu pergi kemana. Yang ketiga alhamdulillah orangnya amanah. Kita bisa keluar lewat melalui SDF. Jadi kita keluar ke wilayah SDF. Terus dibawa wilayah Kurdi ya? Iya, wilayah Kurdi, Syrian Democratic Force. Di situ kita yang laki-laki sama perempuan dipisah, yang laki-laki ke penjara di Kobane, yang perempuan ke pengungsian Ain Issa.